Di video kali ini gue akan ngebahas satu sepatu yang background ceritanya itu misterius banget. Ya, sepatunya udah ada di tangan gue dan ini adalah salah satu Air Jordan Mid yang nggak biasa. Dan buat kalian yang penasaran kira-kira apa aja yang bikin sepatu ini lebih spesial daripada sepatu general release. Tapi sebelumnya seperti biasa, let's roll the intro. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai guys, gue Julian dari The More Souls. Di channel ini kita akan ngebahas sepatu yang low budget, medium budget, dan juga hype. Seperti biasa buat kalian yang pengen nonton video ini dari awal sampai akhir sambil nonton, sambil subscribe juga bisa dong. Dan juga nyalain tombol loncengnya biar kalian selalu update video-video yang gue upload di channel ini. Sebelum gue ngebahas detail dari sepatunya, gue mau ngucapin terima kasih banget sekali lagi buat good people yang ada di sneakerhouse_id. Bener banget buat kalian yang ngikutin Instagram gue dan juga ngikutin beberapa video gue ke belakang, gue udah sering nyebutin ya sneakerhouse_id itu siapa. Pada intinya mereka itu adalah toko online dan juga offline yang ada di Jakarta. Mereka ngejual sneakers dengan beberapa merek ya, jadi ada yang hype, ada yang special release, dan yang paling penting mereka tuh koleksinya lengkap serta punya toko offline yang ada di Mall Arta Gading, Jakarta. So, buat kalian yang penasaran siapa sneakerhouse_id, kalian bisa mampir ke Instagramnya dan bakal gua taruh di link description di bawah. Dan buat kalian juga yang pengen main-main, langsung aja mampir ke tokonya di Mall Arta Gading, Jakarta. Langsung aja kita bahas sepatunya dari boxnya ya. Box ini adalah box standar Air Jordan Mid dan juga Air Jordan Low. Memang biasanya tuh warna kartonnya atau kardusnya tuh warnanya hitam, kemudian ada logo Jumpman-nya itu berwarna emas, dan juga ada labelnya, ukuran sepatunya, dan juga jenis sepatunya ya, Air Jordan 1 Mid DOD. Dan di situ juga ada colorway-nya ya. Di sini bunyinya adalah White, University Gold, Blank, or Universite. Ya, nggak ada lagi detail-detailnya selain yang seperti biasanya ada di box Air Jordan 1 Mid. Dan langsung aja ini dia Air Jordan 1 Mid Familia. Air Jordan 1 ini sebenarnya punya nickname ya, namanya adalah Day of the Dead Collection dari Nike. Dan sebenarnya kalau mau dengerin ceritanya ya, sepatu ini tuh backgroundnya agak serem ya. Jadi gue nggak mau nyeritain lebih banyak di sini. Kalian bisa baca di Google ataupun mungkin di Wikipedia, kalian bakal nemuin. Sepatu ini sebenarnya inspirasinya dari negara Meksiko ya, yang di situ ada artikel bernama Dia de Muertos ya, bahasa Spanyol ding, bukan bahasa Meksiko, yang artinya adalah hari peringatan bagi orang-orang yang telah meninggal gitu. Dan gue nggak mau menyoroti tentang background itu ya, gue mau menyoroti tentang kualitas sepatunya dan juga detail yang ada di dalam sepatu ini. Ya, sepatu ini tuh memang diambil secara keseluruhan dari Air Jordan 1 Mid, tapi mereka tuh juga nge-twist ya beberapa part dari sepatu ini sehingga menyebabkan sepatu ini tuh spesial. Nah, langsung kita bahas di bagian toe boxnya ya. Kalau kalian lihat di toe boxnya ini itu warnanya putih dan di situ ada perforated seperti biasa ya, berbahan leather juga. Tapi di bagian toe guardnya kita bisa lihat di per sebelah kiri ini ada tulisan Familia berwarna kuning ya, dan juga di sini di atas toe guard yang berwarna kayak magenta atau warna ungu gitu. Dan di per di sebelah kiri itu tulisannya Familia ya, tapi di sebelah kanannya tulisannya adalah Parami. Jadi kalau digabung adalah Familia Parami atau keluarga untuk kita. Kemudian di situ juga dikasih aksen stitchingnya itu berwarna kuning atau University Gold gitu. Jadi kayak kontras banget ya itu aksennya. Naik ke atas ke bagian lasesnya kita dapatin laces berwarna hitam, tapi di sini juga dikasih laces yang semi wax gitu. Kalau kalian lihat di bagian stitchingnya itu mereka selain ngasih warna yang kontras ya atau warna University Gold, mereka tuh juga kasih kayak aksen silang-silang gitu ya di bagian depan lasesnya. Dan juga ada di bagian flap ya sebelahnya dari logo Air Jordan Wing-nya. Nah, di bagian tangnya nih juga agak unik ya, karena di situ dikasih kayak kotak-kotak kain yang kotak-kotak itu. Ini kayak ngingetin gua ke kasa ya, kain kasa yang buat membalut luka gitu. Terus kemudian di bagian tang labelnya itu dikasih label ya berwarna kuning, dan di situ ada aksen Jumpman ya warna hitam. Terus ada kayak motif-motif Meksiko atau Spanyol gitu. Ini unik sih sepatunya, jadi banyak aksen yang nggak ada di beberapa sepatu GR Air Jordan yang biasanya. Nah, yang paling unik lagi yang nggak pernah kita lihat adalah di bagian swooshnya. Swooshnya kali ini tuh di atas mid panel berwarna putih ya, berbahan leather juga. Tapi swoosh ini tuh warnanya kuning dan juga leather cracking ya yang mereka bikin sengaja, dan itu di stitch berwarna ungu juga. Leather yang cracking ini diterusin sama mereka di bagian atasnya, di collarnya ini juga cracking semua. Gua nggak ngerti ya kalau setelah dipakai beberapa kali, apakah leather ini akan ngelupas dan akhirnya bakal jadi jelek gitu atau rusak. Tapi sentuhan-sentuhan kecil ini yang bikin sepatu ini memiliki value atau cerita tersendiri ya guys. Kalau di bagian inner liningnya kalian bisa dapetin mesh ya seperti biasa, dan ini cukup nyaman harusnya karena paddingnya cukup tebal. Di insole-nya sendiri gue nggak bisa kelihatan atau nggak bisa ngasih gambar ke kalian, tapi memang insole-nya itu warnanya kuning ya, dan di situ juga ada gambar-gambar unik yang berwarna hitam. Sorry banget gue nggak bisa ngelepas insole-nya karena memang ini di wrap sama sneakerhouse_id.
Jadi gue nggak bisa nyobain juga karena ini sizingnya 9,5, sedangkan gue kalau Jordan sizingnya adalah 10,5. So sekali lagi sorry banget nggak ada on fit review juga di video ini. Nih bunyi apa ya ini? Kayak ada sesuatu di dalamnya nih. Cuman gue nggak bisa buka ya. Di bagian midsole-nya seperti biasa Jordan tuh punya rubber capsule yang berwarna putih, dan ini kali ini di wrap, di stitching juga warnanya putih, jadi nggak ada yang spesial. Dan di bagian outsole-nya sekali lagi kalian bakal mendapatkan the best traction of all time dari seluruh sneakers yang ada di dunia ini menurut gua ya, yaitu outsole dari sneaker Air Jordan 1. Warna yang dikasih juga warnanya senada sama semua yang ada di bagian panel atasnya, yaitu warna ungu atau kayak magenta gitu. Yang paling gua suka ada beberapa ya dari sepatu ini, yaitu yang pertama konsepnya. Di bagian leathernya ada yang di crackingin sama mereka dengan sengaja, yaitu di bagian swooshnya dan juga di bagian panelnya di atas ini. Kemudian yang kedua, mereka kasih stitching yang sangat unik dan warnanya juga kontras. Jadi dikasih stitching warna kuning dan juga ada stitching yang beda ya di bagian sini nih, di bagian depan dan juga di bagian sebelahnya logo wing. Terlepas memang dari konsepnya yang misteri gitu ya nuansanya ya, tapi memang konsepnya dieksekusi dengan baik di sepatu Air Jordan 1 Mid ini. Mungkin eksekusinya bakal lebih bagus ya kalau misalnya mereka eksekusiin di Air Jordan 1 yang high. Dengan leather yang lebih bagus kualitasnya, kemudian eksekusinya dan looknya pasti lebih cakep. Tapi dengan versi mid aja ini udah keren banget ya, dan kalian bisa dapetin sepatu ini juga di sneakerhouse_id dengan harga yang mulai dari 3 jutaan. Untuk size-nya sendiri seperti biasa kalau Air Jordan 1 itu biasanya true to size aja ukuran Nike kalian. Tapi kalau gua pribadi sebenarnya kalau pakai Air Jordan itu selalu size 10,5, agak naik setengah size daripada ukuran Nike yang biasanya. Ya secara biasanya Jordan itu kan lebih ke leather ya, jadi leather butuh waktu untuk break in. Jadi biar nyaman makainya di pertama kali harus gua naikin setengah size. Tapi seperti biasa buat kalian yang punya kesempatan untuk mencoba sepatu ini sebelum beli, pastiin kalian datang ke toko-toko reseller yang menjual sepatu ini. Salah satunya adalah sneakerhouse_id, dan pastiin fitnya pas buat lo dan ukurannya tepat. So that's pretty much wrap for today. Thank you for watching. Terima kasih buat teman-teman yang udah nonton video ini dari awal sampai akhir. Menurut kalian gimana nih sepatu Air Jordan 1 Mid Familia ini? Apakah kalian bersedia untuk nge-cop dengan background yang misteriusnya itu? Tapi menurut gue lupain aja lah backgroundnya atau cerita dari balik sepatu ini. Yang penting itu looknya dan juga kenyamanannya. So gue pengen tahu pendapat kalian dan tolong tulis komentar kalian di kolom komentar di bawah. Dan sekali lagi thanks banget buat sneakerhouse_id yang sudah mensponsori video ini. Thank you very much. And as always don't forget to subscribe the channel if you haven't yet. Hit thumbs up and share this video if you liked it. And I'll see you on the next video. Be healthy, be wealthy, and always success. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lagi-lagi nggak bisa dicium sepatunya. Jadi kalau dicium juga takutnya gimana gitu ya. Soalnya misterius banget temanya.